aku akan menjelaskan beberapa jenis-jenis investasi yang mungkin harus teman-teman pahami sebagai generasi muda bangsa. Karena dengan kita memahami investasi-investasi ini, kita ikut membantu perekonomian bangsa kita itu bertumbuh. Kita juga ikut membantu mencerdaskan kecerdasan literasi finansial kepada diri teman-teman dan kepada orang lain juga ya. Beberapa bentuk-bentuk investasi mungkin harus dipahami oleh anak muda. Investasi-investasi berikut ini akan aku jelaskan adalah investasi-investasi digital yang bisa teman-teman mulai dari usia 17 tahun. Teman-teman bisa mulai berinvestasi digital melalui platform-platform seperti Bibit, terus kemudian ada Ajaib, Peluang, dan sebagainya. Itu aku tidak di-endorse ya, namun aku membagikan apa yang bermanfaat untuk teman-teman coba, untuk teman-teman juga lakukan, tentang beberapa jenis investasi yang mungkin kata-katanya asing di telinga teman-teman. Satu, mungkin obligasi deh. Teman-teman tahu nggak apa itu obligasi? Atau mungkin saham, apa itu saham? Kemudian apa itu pasar uang, apa itu reksadana gitu ya. Teman-teman mungkin masih banyak yang asing karena subscriber YouTubeku atau follower Instagram, TikTok itu rata-rata masih kecil, ada yang belasan tahun, ada yang 20 tahun. Namun juga ada juga yang udah paham saham, udah paham reksadana secara mendalam ya, usianya udah 30 tahun, 20 tahunan. Ya, video ini khusus untuk teman-teman yang masih remaja yang belum paham tentang istilah-istilah tersebut. Aku akan jelaskan dasar-dasarnya. Pertama kita akan bahas tentang saham terlebih dahulu. Ya, banyak kita sering dengar kata saham, investasi saham, trading saham lah, kemudian bursa saham dan sebagainya. Apa itu saham? Saham adalah surat utang perusahaan kepada kamu yang membeli surat utang tersebut. Jadi surat utang itu diterbitkan dulu gitu dalam bentuk kertas, kemudian orang membelinya dengan harga tertentu. Dan dicetaknya juga terbatas, sehingga keterbatasan itu membuat harganya itu fluktuatif tergantung pencarinya gitu ya. Kalau banyak yang nyari harganya naik, kalau nggak ada yang nyari kebuang-buang ke sisa-sisa ya nggak laku gitu ya. Sama seperti kita menjual barang lah. Nah, perusahaan juga mengeluarkan surat utang tersebut untuk menghimpun dana masyarakat kepada perusahaannya, sehingga perusahaannya memperoleh uang lebih banyak lagi untuk dibisniskan gitu. Jadi perusahaannya sistemnya utang kepada kamu yang punya surat utang tersebut. Nanti akan diganti berupa pendapatan pasif dividen bagi untung bersama gitu ya. Jika aku punya perusahaan A, aku bagikan sahamnya 50%, berarti kamu bisa invest setengah dari modalku 1M, kamu harus punya 500 juta untuk bantu aku bikin usahaku yang 1 miliar ini. Nanti kalau perusahaan ini jadi 2 miliar, kamu aku kasih 1 miliar. Kalau perusahaanku jadi 5 miliar, aku kasih 2,5 miliar gitu. Jadi sistemnya bagi hasil. Itu adalah sedikit definisi dasar tentang saham. Walaupun detailnya akan lebih sulit lagi kalau dipahami, tapi secara umumnya seperti itu. Jadi kita ikut membantu permodalan perusahaan supaya lebih besar lagi. Semakin perusahaan yang kamu investasikan uang kamu ke sana itu perusahaan yang bagus, perusahaan yang profitable, perusahaan yang good governance, good corporate governance ya, dimana dia kepengurusannya bagus, laba terus, berarti perusahaannya akan semakin besar, uangmu juga akan semakin membesar. Nah, sistemnya seperti itu saham. Aku bahas yang kedua. Kedua adalah obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi adalah surat utang negara kepada kamu. Kalau tadi adalah perusahaan, kalau obligasi adalah negara berhutang kepada kamu. Contohnya ada krisis atau ada pandemi seperti ini. Kemudian Kementerian Keuangan ya lewat Bank Indonesia mengeluarkan obligasi untuk dibeli oleh masyarakat. Surat utang juga sama gitu. Nah, nanti dibayarnya sesuai dengan bunga yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Kalau obligasi itu berkisar ya mungkin 7-8% ya. Itu bunganya, sehingga kamu akan mendapatkan lebih dari apa yang kamu pinjamkan kepada negara gitu. Jadi setiap obligasi juga dicetaknya terbatas gitu. Jadi dia harganya juga bisa naik turun sama seperti lembar saham, namun yang mengeluarkan adalah pemerintah gitu ya. Jadi itu pemahaman tentang obligasi. Sama aja, tinggal penerbitnya yang beda, perusahaan sama pemerintah. Tentunya lebih aman mana gitu ya? Ya lebih aman pemerintah, karena pemerintah bisa cetak duit, bisa mengatur ekonomi, bisa mengatur kebijakan moneter, bisa mengatur kebijakan fiskal juga ya. Jadi potensi bangkrut atau uang kamu hilang karena nggak bisa bayar utangnya itu jarang terjadi di sebuah negara gitu. Pasti negara bisa bayar hutang kepada rakyatnya karena dia bisa cetak duit. Walaupun cetak duit juga ada aturannya ya.
namun potensi untuk ruginya semakin kecil. Jadi obligasi termasuk ke investasi yang aman daripada saham. Saham itu sangat beresiko karena perusahaan bisa jadi salah mengambil keputusan, orangnya juga tidak harus menganut kebijakan pemerintah juga gitu ya. Jadi pergerakannya tidak seluas pemerintah, sehingga lebih beresiko. Di saham ya lebih beresiko. Nah, yang ketiga aku bahas tentang reksadana. Reksadana sebenarnya adalah saham juga, obligasi juga, itu juga termasuk reksadana apabila teman-teman membelinya melalui maklar gitu. Jadi reksadana itu produk dari maklar. Misal aku ini manajer investasi gitu ya, aku tuh pintar investasi gitu. Terus kamu mau investasi tapi nggak paham gitu tentang saham, tentang obligasi, kemudian kamu titip duit kamu ke aku. Nah, karena kamu titip duit ke aku bikin produk investasi namanya reksadana gitu. Ya udah kamu beli aja produkku, Kumas Investment gitu. Kumas Investment ini harganya sekitar ya kamu terserah deh mau ngasih uang berapa di Kumas Investment gitu. Kamu ngasih 600.000, nanti uangmu aku sebar ke perusahaan-perusahaan yang aku analisis tuh bagus-bagus. Kemudian ke obligasi yang aku analisis bagus-bagus. Nah, itu adalah definisi reksadana. Jadi reksadana adalah produk yang diciptakan oleh manajer investasi atau perusahaan manajer investasi, perusahaan sekuritas membuatkan reksadana untuk dibeli oleh masyarakat, sehingga reksadana nanti ada biaya administrasinya, ada biaya manajernya yang disebut dengan expense ratio. Nah, reksadana ini keuntungannya apa gitu? Kalau saham tadi beresiko, keuntungannya adalah kalau saham itu memang beresiko tinggi tapi keuntungannya lebih besar ya, karena dia agresif sekali dalam mengatur kebijakan atau berdagang ya. Nyari untungnya tuh maksimal gitu lah kalau perusahaan. Kemudian kalau obligasi lebih main ke amannya ya, karena dia tentang kebijakan pemerintah, kemudian juga tentang kebutuhan pemerintah, lebih cenderung aman. Kalau reksadana itu ya aman juga, aman dan tergantung kecerdasan manajer investasinya sih. Tapi rata-rata manajer investasi itu sudah teruji, dia beberapa aplikasi seperti Bibit, Peluang, Ajaib semuanya juga sudah tersertifikasi dengan baik, sehingga resiko ruginya kecil. Jadi teman-teman boleh juga mulai belajar berinvestasi yang paling aman di reksadana dulu gitu ya. Karena ada manajer investasinya, ada analisisnya, teman-teman bisa baca. Kemudian yang keempat ya sekarang ya, kita udah paham tadi saham, obligasi, reksadana. Yang keempat aku akan bahas tentang pasar uang. Pasar uang itu apa? Pasar uang tuh deposito deh. Udah gitu aja. Deposito tuh halal atau haram? Tergantung agama kamu apa ya. Kalau aku sebagai umat muslim, aku menganggap itu kalau ada yang saham, kalau ada reksadana, aku nggak pilih deposito sih. Jadi pasar uang adalah deposito, mudahnya gitu. Deposito mendapatkan keuntungan dari apa? Mekanismenya gitu ya. Jadi bank itu perlu suplai uang untuk diputar kepada masyarakat atau dikreditkan. Jadi kamu kalau kebanyakan duit, simpen aja di deposito gitu. Nanti uang kamu akan dimanajemen oleh bank untuk dipinjamkan ke orang-orang yang butuh pinjaman, kayak nyicil motor, nyicil mobil, nyicil rumah dan sebagainya, itu dipinjamkan ke mereka. Nah, mereka nanti mencicil ke bank, kemudian bank meneruskan ke kamu yang punya uang. Jadi nanti mereka beli rumah 500 juta, bayarnya 700, 200 jutanya masuk ke kantong kamu sebagai keuntungan kamu, meminjamkan uang kamu. Nah, tentunya tenornya ada waktunya, kamu nggak bisa ambil uang kamu dalam jangka waktu tertentu. Biasanya ada yang bulanan, ada yang tahunan, ada yang 5 tahun, nggak boleh diambil. Jadi uang kamu dipinjam orang dulu untuk digunakan dalam kegiatan mereka, nanti kamu dapat bunganya gitu ya. Itu tentang pasar uang. Kita udah bahas berapa tadi? 4 ya. Tambah satu lagi 5, P2P lending. P2P lending apa? P2P lending adalah kita melakukan pembiayaan dari orang yang mau membeli suatu produk. Jadi ada orang mau beli barang atau mau melakukan proyek, perusahaan mau beli barang atau melakukan proyek, mereka nggak punya uang, kita pinjamkan uang kita terlebih dahulu untuk mereka membeli barang-barang tersebut, untuk mereka melakukan produksi atau mereka membangun proyek tersebut. Kita meminjamkan dana kita dalam tenor tertentu. Kemudian keuntungan dari pembangunan atau proyek-proyek tersebut dibagikan lagi kepada kita sesuai dengan nilai uang yang kita berikan kepada mereka. Jadi itu sistemnya P2P lending, keuntungannya lebih besar lagi daripada saham, daripada reksadana ya, karena itu resikonya juga besar. Kalau proyeknya gagal, uang kamu juga akan hilang. Jadi semua itu ada konsekuensinya masing-masing. Kalau di rate atau di ranking yang paling aman dari apa ke apa, yang paling aman pertama deposito, itu paling aman, jarang ada kerugian kecuali krisis moneter. Kemudian ada tadi obligasi, itu nomor 2 paling aman. Kemudian ada reksadana nomor 3, kemudian nomor 4 ada saham, kemudian nomor 5 ada P2P lending yang cukup beresiko. Nah,
namun hasilnya lebih besar. Nah, itu adalah tentang dasar-dasar investasi, jenis-jenis investasi yang perlu teman-teman pahami sebagai generasi muda agar lebih cerdas secara finansial. Semoga video ini membantu teman-teman. Gue Mas Agustiari. Bye-bye.